Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Selain kecapi, keempat makhluk sorgawi dan ke-24 tua-tua yang tidak lain adalah orang percaya di segala tempat dan zaman itu juga memegang cawan emas penuh dengan kemenyan yang adalah simbol doa-doa orang kudus. Orang kudus yang dimaksud bukan hanya tokoh-tokoh iman tertentu, melainkan setiap orang percaya di segala tempat dan zaman. Maksudnya, di dalam Kristus, semua orang percaya dapat mempersembahkan doa secara langsung kepada Allah. Dan Allah pasti mendengar dan menjawab setiap doa yang dinaikkan dengan iman. Kita tidak membutuhkan lagi pengantara yang lain selain Yesus Kristus. Memang bukan berarti kita tidak membutuhkan doa orang lain, tetapi orang lain hanya berfungsi sebagai fasilitator yang mendampingi dan menguatkan kita, bukan pengantara yang berdiri di antara kita dengan Allah. Tuhan bahkan merindukan setiap kita secara pribadi datang dan mencurahkan isi hati kita kepadanya. Apakah saudara takut, khawatir, resah, kehilangan damai sejahtera karena pandemi yang semakin menggila dan membuat banyak sekali orang terpapar bahkan kehilangan nyawa? Atau mungkin saat ini saudara sendiri sedang bergumul melawan maut dan berduka karena orang-orang yang saudara kasih sudah pergi dari dunia ini untuk selamanya? Atau saudara merasa tersiksa karena dosa-dosa yang pernah saudara lakukan pada masa lalu mulai mengintimidasi saudara dan menimbulkan ketakutan di hati akan hukuman kekal? Apapun yang saudara alami, Tuhan selalu ada untuk kita di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Dia bukan hanya menyediakan telinga, melainkan juga pertolongan dan jalan keluar yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Dan yang lebih penting dari semua itu, Dia sudah mati di salib untuk menebus kita dari dosa dan maut, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia juga sudah membuka gulungan kitab yang berisi seluruh rancangan Allah dan mengutus orang-orang yang dipilihnya untuk menuliskan semuanya di dalam Alkitab. Dengan pertolongan Roh Kudus, orang percaya dapat membaca, memahami, dan mendapat tuntunan untuk hidup benar serta bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu, jangan pernah ragu untuk datang kepadanya, menyembah, memuji, dan mencurahkan isi hati kita. Serta jangan pernah lupa untuk mencari jawabnya di dalam firman-Nya yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa berada di dalam rancangan-Nya yang kekal itu. Amin.